Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dista Aulia Fitri. Saya mahasiswi Universitas Asa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan dan memberitahu tips bagaimana cara kita membuat biro perjalanan wisata. Langkah pertama yang harus kita lakukan, kita harus menentukan nama perusahaan yang akan kita buat. Langkah kedua, kita harus menentukan kepemilikan yang akan kita gunakan, apakah individual atau corporate. Lalu langkah ketiga, kita harus menentukan lokasi. Biasanya lokasi yang digunakan itu lokasi yang strategis. Dan yang keempat, visi misi yang kita gunakan itu apa? Yang kelima, kita buat struktur organisasi. Dan yang keenam, kita melakukan analisis pasar dan industri. Berikut merupakan contoh biro perjalanan yang sudah saya buat dengan nama Duta Travel. Baik, sebagai langkah awal, saya membuat pendahuluan untuk memperkenalkan bisnis biro perjalanan ini di bidang apa, dan saya menyediakan layanan apa saja agar orang bisa mengetahui informasi tentang perusahaan biro perjalanan yang saya buat. Pertama, ada pendahuluan. PT Duta Travel merupakan perusahaan yang bergerak di dalam penyediaan layanan wisata. Kami menyediakan berbagai layanan mulai dari wisata edukasi, wisata industri, wisata domestik, hingga internasional, dan pemesanan tiket pesawat, hingga penyewaan mobil dan bus. Melalui bisnis ini, kami harap bisa memenuhi kebutuhan pelanggan serta menjadi agen travel terpercaya. Bagi perusahaan yang berbasis pada pelayanan, kualitas layanan selalu menjadi prioritas utama kami. Kami tidak hanya menyediakan layanan yang banyak dicari, tetapi kami juga memberikan layanan secara transparan dengan fokus pada kepuasan pelanggan. Untuk yang kedua, di sini ada nama perusahaan dari perusahaan saya, yaitu Duta Travel. Kata duta yang memiliki arti yang bisa dipercaya, duta, atau yang diutus. Sedangkan kata travel memiliki arti perjalanan, berpergian, melintas, dan lain-lain. Gabungan kedua kata tersebut memiliki makna bahwa perusahaan yang dipercayai untuk melakukan kegiatan perjalanan. Di sini ada logo dari Duta Travel yang artinya pada warna logo itu yang pertama ada arti tanggung jawab, lalu yang kedua kepercayaan, yang ketiga kreativitas, serta energi yang tinggi. Untuk lokasi kantornya, kita berada di Cibinong City Mall, Jalan Tegar Beriman, nomor 5, Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Untuk kepemilikan yang saya ambil yaitu corporate. Visi dan misi. Untuk visi, menjadi perusahaan penyedia jasa perjalanan yang terbaik dan berkualitas kepada pelanggan di dalam maupun di luar negeri. Untuk misinya, yang pertama memberikan layanan berkualitas dan bernilai tambah kepada pelanggan. Yang kedua, menyiapkan SDM yang handal dan terampil di bidangnya, berintegritas tinggi, serta amanah. Dan yang terakhir, memberikan kesan yang menyenangkan dan tak terlupakan kepada para pelanggan dong khususnya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Untuk pimpinan yang teratas di struktur organisasi ini ada direktur, lalu di bawahnya ada manajer sales dan marketing, manajer operasional, dan manajer player. Dan di bawah manajer terdapat beberapa kadif dengan masing-masing departemen. Job desk-nya yang pertama, direktur itu tugasnya untuk mengawasi dan menjalankan kegiatan kantor, lalu menerima laporan dari manajer atas pertanggungjawaban tugasnya. Yang kedua, manajer sales dan marketing melakukan perencanaan produk sesuai dengan kebutuhan dan minat pasar, melakukan analisa pasar untuk mengetahui peluang, tantangan, dan persaingan, lalu menetapkan dan menentukan harga produk yang kompetitif dan menguntungkan, serta melakukan perencanaan promosi melalui berbagai media seperti internet, TV, radio, dan sosial media. Job desk untuk manajer operasional mengkoordinasikan dan mengendalikan aktivitas produksi, berperan aktif dalam perencanaan dan koordinasi penyusunan anggaran, melakukan evaluasi kompensasi dan memberikan pelatihan, proses produksi dan distribusi. Lalu yang terakhir mengevaluasi laporan
operasional. Untuk manajer FA Finance and Accounting menyajikan laporan keuangan pada manajemen senior dan dewan direksi untuk evaluasi dan pengambilan keputusan, lalu mengelola dan memantau pengeluaran organisasi sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Lalu memastikan bahwa semua aktivitas keuangan organisasi berada dalam kepatuhan dan dengan peraturan perpajakan dan hukum keuangan lainnya. Merencanakan dan mengembangkan strategi keuangan jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk Kadif Sales, itu memiliki tugas membangun dan memelihara hubungan yang baik dengan mitra bisnis, distributor, dan agen penjualan, menganalisis data penjualan untuk memantau kinerja departemen penjualan, memastikan bahwa kebutuhan dan masalah pelanggan ditangani dengan baik oleh tim penjualan. Yang keenam, Kadif Marketing merancang dan mengelola strategi branding perusahaan untuk meningkatkan kesadaran merek dan citra perusahaan, lalu merancang program pemasaran yang efektif untuk mempromosikan produk atau layanan perusahaan kepada target pasar yang tepat. Yang ketujuh, Kadif Tiketing memastikan semua transaksi tiket sesuai dengan kebijakan perusahaan, sesuai dengan persyaratan maskapai penerbangan yang berlaku, lalu merekrut, melatih, dan mengelola tim tiketing, dan memberikan arahan dan bimbingan kepada tim yang menjalankan tugas sehari-hari. Next, selanjutnya ada job desk atau tugas untuk Kadif Tour di perusahaan kami adalah untuk merekrut dan melatih mengelola tim tour yang terampil dan kompeten, memberikan arahan dan dukungan kepada tim dalam menjalankan dan melaksanakan kegiatan tour, serta memastikan pencapaian target kinerja, memantau pelaksanaan tour secara keseluruhan untuk memastikan bahwa semua aspek dari perjalanan berjalan lancar. Yang terakhir, Kadif Dokumen. Ini tugasnya untuk memastikan bahwa semua dokumen dikelola sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang berlaku, termasuk peraturan imigrasi, kebijakan perusahaan, dan standar keamanan penerbangan. Lalu memantau masa berlaku dokumen-dokumen perjalanan dan mengkoordinasikan proses perpanjangan atau pembaruan sesuai kebutuhan. Dan melatih staf serta mengawasi staf yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan dokumen dan memastikan bahwa mereka memahami prosedur-prosedur dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya ada Kadif Accounting, bertanggung jawab atas seluruh proses akuntansi perusahaan termasuk pencatatan transaksi keuangan, pelaporan keuangan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ke-11 ada Kadif Finance, mengelola sumber pendanaan, mempertimbangkan aspek keuangan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk perencanaan keuangan jangka panjang dan strategi pertumbuhan, bertanggung jawab atas transaksi dengan pihak eksternal seperti investor, bank, dan auditor eksternal untuk membahas masalah keuangan perusahaan. GA atau HRD itu job desk-nya atau tugasnya sebagai bagian yang merekrut dan menyeleksi calon karyawan, menyusun dan memelihara dokumen-dokumen perusahaan seperti kontrak, lisensi, dan perizinan, memastikan ketersediaan dan keamanan fasilitas, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan, serta merancang dan mengidentifikasi program pelatihan yang sesuai. Lalu selanjutnya ada layanan yang terdapat di Biro Perjalanan Wisata kami. Yang pertama itu penjualan tiket pesawat, yang kedua paket wisata domestik, yang ketiga paket wisata internasional, yang keempat wisata keagamaan, yang kelima wisata edukasi, dan yang keenam ada sewa mobil dan bus. Serta bisa melakukan proses pembelian tiket penerbangan. Strategi pemasaran yang digunakan pada BPW kami, yang pertama membangun kolaborasi dengan agen perjalanan, lembaga keagamaan, dan bisnis yang relevan, melakukan pemasaran secara digital untuk menjangkau target pasar, mengadakan acara atau workshop, melakukan promosi dan penjualan khusus pada waktu tertentu, lakukan video marketing, biasanya kita sering upload di sosial media, lalu melakukan strategi email marketing.
Next, ada rencana operasional. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan proses pemesanan dan pengelolaan perjalanan. Yang kedua, memiliki tim kerja yang profesional dan pengalaman dalam industri pariwisata. Yang ketiga, melakukan pelatihan berkala bagi karyawan untuk meningkatkan kualitas layanan. Selanjutnya ada forecasting. Forecasting ini langkah yang kita lakukan untuk merencanakan sumber pendapatan dari penjualan layanan, biaya, pelatihan, dan sewa virtual office, lalu memastikan pengelolaan uang yang efisien untuk mencapai profitabilitas yang stabil, mengurus biaya perizinan dan asuransi untuk memperoleh dan memelihara lisensi bisnis, asuransi, serta perlindungan hukum yang diperlukan untuk operasi travel agent. Lalu merencanakan sumber pendapatan dari penjualan dan